Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Diana Herawati dengan NIM 2202901 kelas 5A dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Video kali ini berisi tentang edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Yuk simak videonya. Tahukah kamu, berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kasus HIV di seluruh dunia hampir 1,5 juta kasus pada tahun 2020. Menurut estimasi WHO, sebanyak 680.000 orang meninggal karena HIV pada tahun 2020. Laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan Maret 2021 sudah dilaporkan oleh 34 provinsi di Indonesia. Pada hasil laporan tersebut, terdapat jumlah hasil kasus HIV yang ditemukan sebanyak 427.201 orang. Penularan HIV terjadi dinilai salah satunya karena kurangnya pengetahuan para remaja terkait kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. Oleh karena itu, pengetahuan kesehatan reproduksi selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan pencegahan HIV/AIDS. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan penyuluhan atau edukasi ini dilakukan agar remaja bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyakit HIV/AIDS dan bisa menurunkan angka kematian karena penyakit ini. Setelah dilakukan penyuluhan ini, remaja mampu memahami apa itu penyakit HIV/AIDS, mampu menyebutkan gejala atau penyakit lain yang akan timbul, mampu menganalisis faktor-faktor risiko apa saja yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS, dan mampu menerapkan cara mencegah HIV/AIDS. Nah, apa sih HIV/AIDS itu? Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari acquired atau didapat, immune atau kekebalan tubuh, defisiensi atau kekurangan, dan sindrom atau gejala. Jadi, HIV adalah virusnya, sementara AIDS adalah gejala penyakit yang menyerang daya tahan tubuh atau sistem imunitas yang melemah akibat infeksi HIV. Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Virus tersebut merusak kekebalan tubuh manusia dan mengakibatkan turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit. Yang selanjutnya ada faktor risiko HIV/AIDS. Yang pertama ada heteroseksual, homoseksual dan biseksual, penggunaan narkoba suntik atau penasun, transmisi perinatal, dan transfusi darah yang akan dibahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Heteroseksual menurut KBBI adalah cenderung melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda jenis kelamin. Berdasarkan penelitian Sumini et al. 2017, menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dengan jumlah pasangan lebih dari 2 orang beresiko 2,36 kali lebih mungkin terjadi HIV. Homoseksual dan biseksual. Homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin yang sama. Sedangkan biseksual adalah orang yang memiliki ketertarikan emosional, keromantisan, dan seksual terhadap pria dan wanita sekaligus. Individu yang orientasi seksualnya adalah homoseksual lebih berisiko 1,80 kali terinfeksi HIV/AIDS dibandingkan yang bukan homoseksual. Menurut Junior dan Ika tahun 2018, menyatakan bahwa responden yang biseksual berisiko terinfeksi HIV/AIDS 2,0 kali lebih besar dibandingkan dengan yang bukan biseksual. Penggunaan narkoba suntik atau penasun. Penggunaan jarum suntik yang tidak aman secara bersama-sama diantaranya adalah penggunaan narkoba suntik secara bergantian. Agar terlindung dari HIV, penasun tidak boleh sekalipun menggunakan alat suntik bekas atau selalu menggunakan alat suntik baru. Menurut Inggarwati dan Sudarto tahun 2018, perilaku sharing jarum suntik 2,42 kali lebih berisiko terjadinya infeksi HIV pada kelompok penasun.
Transmisi perinatal. Transmisi perinatal adalah penularan dari ibu ke janin atau ke bayi. Penularan ke janin terjadi selama kehamilan melalui plasenta yang terinfeksi, sedangkan ke bayi melalui darah atau cairan genital saat persalinan dan melalui ASI pada masa laktasi. Hampir 90% kasus infeksi pada anak disebabkan oleh transmisi perinatal. Transmisi dari ibu ke anak merupakan sumber utama penularan infeksi HIV dengan frekuensi mencapai 25-30%. Transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur umum untuk menyalurkan darah atau komponen darah kepada seseorang melalui jalur intravena untuk membantu mengganti darah yang hilang karena operasi atau cedera. Penyakit HIV dapat dengan mudah tersebar melalui proses transfusi darah karena penularan tersebut seringkali tidak disadari karena keberadaan virus yang sulit terdeteksi. Risiko tertularnya HIV melalui darah yang terkontaminasi HIV lebih dari 90%. Oleh sebab itu, setiap orang yang menerima transfusi darah berhak mendapatkan darah yang bebas dari HIV. Gejala atau penyakit lain yang akan timbul bisa menyebabkan kematian, penyakit tuberkulosis, infeksi pada mulut dan tenggorokan, pembekakan kelenjar getah bening, dan muncul herpes zoster secara berulang. Cara pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, hindari seks bebas bergonta-ganti pasangan, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, menghindari penggunaan obat terlarang atau narkoba, rutin melakukan screening HIV/AIDS, dan jangan menjadi pendonor bila sudah positif HIV/AIDS. Pembahasan ini akan dilanjut pada slide selanjutnya. Hindari seks bergonta-ganti pasangan. Cara yang paling utama agar terhindar dari penyakit HIV/AIDS adalah menghindari seks bebas dan melakukan hubungan seksual yang aman, serta sehat supaya terhindar dari infeksi. Menghindari penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Jarum suntik yang sempat digunakan oleh orang lain akan menyisakan darah. Apabila jarum suntik tersebut telah digunakan oleh orang dengan HIV/AIDS, tentu risiko penularan HIV/AIDS menjadi lebih tinggi. Pastikan bahwa jarum suntik yang digunakan baru dikeluarkan dari pembungkus bersegel agar bisa dipastikan kesterilannya. Menghindari penggunaan obat terlarang atau narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol tindakannya. Apabila tidak mampu mengontrol tindakannya, maka dapat menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan berisiko, seperti berhubungan seksual yang tidak aman. Maka, stop dan jauhi narkoba. Rutin screening HIV/AIDS. Rutin melakukan screening HIV adalah cara mencegah HIV/AIDS yang sangat penting untuk dilakukan. Anda yang sudah aktif secara seksual sangat disarankan untuk screening HIV setidaknya 6 bulan sekali. Jangan menjadi pendonor bila positif HIV/AIDS. Jika seseorang dinyatakan positif HIV, maka dirinya tidak diperbolehkan mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, atau sperma. Jangan memaksakan kehendak ingin mendonor karena akan menambah angka penularan HIV/AIDS. Sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.